Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mahendra Saputra dengan NIM 20123036 akan mempresentasikan kewarisan anak zina dalam kandungan orang yang makfud dan banci. Kewarisan anak zina, perspektif hukum Islam, definisi dan status anak zina. Anak zina adalah anak yang lahir di luar ikatan pernikahan sah. Dalam hukum Islam, status anak zina ini berbeda dengan anak yang lahir dari pernikahan sah, terutama terkait nasab dan kewarisannya. Nasab anak zina. Mayoritas ulama berpendapat bahwa nasab anak zina hanya disandarkan kepada ibunya, bukan kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Ini memiliki implikasi besar terhadap hak waris anak zina. Karena nasabnya hanya kepada ibunya, anak zina mewarisi dari ibunya dan kerabat dari pihak tersebut. Sebaliknya, ibu dan kerabat dapat mewarisi dari anak zina. Mereka tidak memiliki hak waris dan dari pihak ayah biologisnya. Kewarisan orang makfud atau hilang ingatan menurut tinjauan fikih. Pengertian orang makfud. Orang makfud merujuk pada individu yang kehilangan akal atau ingatan akibat penyakit, usia tua, atau kondisi lain. Kondisi ini dapat memengaruhi kemampuannya mengelola harta dan hak warisnya. Perlindungan hukum harta makfud. Harta orang makfud berada di bawah pengawasan wali atau pengampu yang ditunjuk oleh pengadilan. Tujuan utamanya adalah melindungi hak dan kepentingannya, termasuk dalam hal warisan. Status kewarisan orang makfud. Orang makfud tetap memiliki hak untuk mewarisi dan diwarisi. Kehilangan ingatan tidak menggugurkan statusnya sebagai ahli waris atau pewaris selama ia masih hidup pada saat pewarisan. Kewarisan orang banci, identifikasinya dan ketentuannya. Definisi orang banci dalam fikih adalah individu yang memiliki dua alat kelamin, laki-laki dan perempuan, atau tidak jelas jenis kelaminnya. Ini menimbulkan tantangan dalam penentuan hak waris yang bergaris gender. Penentuan jenis kelamin. Untuk tujuan kewarisan, jenis kelamin harus ditentukan. Penentuan ini dapat berdasarkan tanda-tanda fisik, urin keluar dari salah satu alat kelamin, atau tanda-tanda sekunder, mimpi basah, tumbuhnya kumis atau head. Tanda-tanda kelakian. Jika dominan tanda laki-laki, ia diwariskan sebagai anak laki-laki. Yang kedua, tanda keperempuanan. Jika anak tersebut dominan tanda perempuan, maka ia diwariskan sebagai anak perempuan. Jenis kelamin tidak jelas. Jika tidak ada kejelasan kelamin, sebagian ulama berpendapat setengah bagian laki-laki dan perempuan. Kesimpulan. Yang pertama adalah prinsip dalam keadilan Islam. Hukum kewarisan Islam didasarkan pada prinsip keadilan dan perlindungan hak individu, terlepas dari kondisi khusus. Yang kedua, perlunya kajian mendalam. Isu-isu seperti anak zina, makfud, dan banci memerlukan kajian fikih yang mendalam dan pemahaman konteks sosial. Yang ketiga adalah pentingnya fatwa ulama. Dalam kasus kompleks, konsultasi dengan ulama dan ahli fikih sangat dianjurkan untuk penetapan hukum yang tepat. Diharapkan presentasi ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai isu-isu kewarisan yang kompleks ini.
serta mendorong diskusi lebih lanjut di kalangan sarjana dan mahasiswa hukum Islam. Sekian presentasi dari saya, Dwi Mahendra Saputra, tentang kewarisan anak zina dalam kandungan orang yang makfud dan banci. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Dan semoga bermanfaat. Otot kawat tulang besi, dikira cupu ternyata suhu. Cukup sekian presentasi. Saya ucapkan matur thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.